lewat TikTok itu orang bersyahadat kok main-main sekali kesannya gitu kan. Nah coba kita bisa mengadopsi kajian hukum di Timur Tengah bahwa ketika seseorang berpindah agama. Salam sejahtera. Salam Pak Jinggi. Pastor, apa kabar, sehat ya? Sehat. Saya tidak menyangka. Lama nih kita nggak kontak ya, udah hampir setahun kita ya nggak kontak ya. Iya, saya tidak menyangka masalah mayat ini diangkat oleh Pak Paul ini. Saya baru nonton YouTube. Makanya tadi saya kan WA langsung, Pak saya mau masuk dong, saya mau ngomong begitu kan. Iya ini. Iya, rame. Ini saya jadi ingat dengan peristiwa papa saya almarhum. Papa saya itu adalah tokoh agama Buddhis, sementara semua anaknya ke gereja. Ya bahkan yang mendirikan wihara di Rengas Dengklok, dan orang menyebutnya ya tokoh Buddhis begitu. Ketika menjelang meninggal, papa itu masuk Kristen, terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, tapi tidak tahu, sehingga terjadi pro dan kontra pada saat pemakaman. Nah, bagaimana seharusnya keluarga bersikap? Sementara dari Buddhis datang, bahkan waktu itu kalau nggak salah dari Thailand datang biksunya untuk memimpin prosesi pemakaman papa almarhum. Pada saat itu saya berpikirnya ini kan situasi sangat rentan, keluarga sedang berduka. Maka saya sebagai anak nomor 2 yang kebetulan saat itu masih menjadi pendeta, saya berpikir yang penting jangan terjadi keributan. Saya persilahkan waktu itu upacara proses secara Buddhis. Setelah selesai, baru saya memimpin pemakaman secara Kristiani bersama keluarga. Sehingga tidak keributan. Orang lagi sedih. Nah ini bicara tentang jenazah mu'alaf. Saya juga baru dapat kabar kemarin dari Arab Saudi ini, Pak Paul. Penting ini. Di Arab Saudi itu tidak seperti di Indonesia. Ini masukan juga. Kalau orang mau mu'alaf itu nggak gampang seperti di Indonesia. Dia harus namanya sidang di pengadilan. Apakah dia betul-betul memeluk agama atau tidak? Jadi ketika ada isu waktu itu, sang tokoh mu'alaf Indonesia katanya, saya nggak lihat videonya, betul nggak Pecinggi bahwa Stephen Indra Wibowo memu'alafkan sekian ratus orang Chinese di Mekah? Padahal saya tahu orang untuk syarat masuk ke kota Mekah itu harus bermuslim. Yang jelas pertama itu sebuah kebohongan. Tidak mungkin dia memu'alafkan di kota Mekah. Yang pertama. Yang kedua, tidak bisa seperti di Indonesia. Mu'alaf itu sembarangan, sampai kemarin itu ada lewat TikTok itu orang bersyahadat kok main-main sekali kesannya gitu kan. Nah coba kita bisa mengadopsi kajian hukum di Timur Tengah bahwa ketika seseorang berpindah agama itu kan bukan yang main-main lewat sidang pengadilan, sehingga tidak terjadi seperti ini. Ini kan hanya dengan secari kertas diklaim bahwa itu mu'alaf. Kita tidak tahu detik-detik terakhir apa yang terjadi, itu masalahnya kan. Kita tidak tahu dengan almarhum ini terjadi. Jadi kalau begitu pertanyaannya tentang sebetulnya ini peristiwa adalah peristiwa etiskah, begitu kan? Etiskah dia mengambil jenazah dengan atas dasar hukum agama? Kalau bicara etika, menurut saya Pak Paul, seseorang itu baru dikatakan etis jika minimal 3 unsur terpenuhi. Yang pertama dalam kajian etika Yunani kuno ada yang disebut dengan deontologis, berpikir berdasarkan hukum. Yang kedua teleologis, berpikir berdasarkan tujuan. Yang ketiga in loco, berpikir dengan melihat tujuan akhirnya. Teologi situasi in loco itu teleologis itu telos ya tujuan, in loco situasi kondisi. Jadi begini, bagaimana kondisi dalam perspektif hukum, bagaimana situasinya, bagaimana tujuannya. Misalnya begini, saya tidak ingin menyalahkan saudara Hani Kristianto, tetapi juga tidak menyalahkan teman-teman semua teriak. Hanya di sini ada kepincangan dalam berpikir. Contoh, saya punya anak namanya Aisyah. Aisyah pulang sekolah jam berapa sekarang? Jam 12 Pak. Sampai di halte bis jam berapa? Dari luar kelas sampai halte bis. 15 menit Pak. 12.15. Berapa menit kamu bisa dapat kendaraan umum?
15 menit Pak paling lambat. Dan setengah 1 anak saya sampai dapat mobil angkutan umum. Berapa lama sayang perjalanan sampai di rumah? 30 menit. Berarti secara matematis Aisyah sampai di rumah jam 1 siang. Saya bilang, oke, kakak, papa tunggu jam 4 sore, kamu sudah di rumah. Kita sudah lama nggak makan kentak, sayang. Kita akan berangkat jam 5 sore. Papa akan pulang lebih awal dari kantor. Ternyata Aisyah sampai jam 4 belum sampai di rumah. Semua gelisah, handphonenya mati. Jam 6 sore baru di rumah. Saya marah kan? Aisyah, ini jam berapa sayang? Jam 6 sore, Pak. Kan Papa bilang, jam 4 paling lambat sudah di rumah. Apakah saya salah? Tidak. Saya orang yang berpikir berdasarkan hukum. Hukum itu kan kesepakatan, Pak Paul, Pastor Paul. Ya kan? Ya. Nah, tapi anak menjelaskan, Papa, aku terlambat karena situasi kondisinya berbeda. Sahabat aku ditabrak mobil. Aku nggak tega ninggalinnya. Dia luka berdarah-darah. Aku bawa kemana? Ke rumah sakit. Aku berani dengan teman aku setelah orang tuanya datang. Dia berpikir berdasarkan situasi dan kondisi. Apakah salah anak saya? Tidak. Istri saya berkata, Papa, jangan terlalu keras. Coba lihat, kita bersyukur punya anak yang baik. Kita lihat tujuan dia terlambat kenapa? Terjadi keributan. Satu, yang berpikir berdasarkan hukum. Kedua, berpikir berdasarkan situasi dan tujuan. Ketiga, kondisi mana yang betul? Semuanya benar. Karena ini, kenapa terjadi keributan seperti sekarang? Karena masing-masing berpikir dari perspektif yang berbeda. Karena itu, seyogyanya dalam hal seperti tertentu ini harus bijaksana, wise. Untuk bisa wise itu harus mencakup 3 hal. Lihat hukumnya, lihat situasi kondisinya, lihat tujuannya. Situasi kondisinya sedang berduka, maka tidak etis teriak Allahu Akbar. Seperti itu. Ya. Dia tidak boleh hanya berpikir berdasarkan hukum. Itu yang salah sih, kan kenapa kontra. Dia tidak tahu betapa sakit lukanya. Jadi, nampaknya kemarin itu terjadi banyak hal yang pasti ramai, masyarakat ramai itu karena tidak etis. Fanatisme keagamaan membuat dia menjadi buta terhadap situasi kondisi. Makanya dalam teologi pastoral itu kan ada pelayanan dikatakan yang paling sensitif, yaitu ketika peristiwa kematian. Para gembala jemaat memberikan layanan yang maksimal ketika pada layanan duka. Karena sensitif sekali. Sekian lama mereka hidup bersama, kehilangan itu nggak gampang. Nggak cukup dengan Allahu Akbar. Nah, karena itu supaya tidak terjadi kembali, maka pemerintah Indonesia harus tegas. Negara berdasarkan Pancasila, bagus, idenya sangat baik, Indonesia hebat. Tetapi perangkatnya ini yang tidak siap menurut saya. Ada banyak hal yang harus dibenahi. Misalnya ketika orang berpindah agama. Nggak boleh sembarangan. Masa ada anak kecil sampai pindah masuk agama. Sudah ada hukumnya, undang-undang perlindungan anak. Anak di bawah umur, gitu kan, maka itu harus menjadi tanggung jawab orang tuanya. Tapi kenapa menjadi sangat mudah orang berpindah agama? Kenapa? Coba belajar dari Timur Tengah. Ketika pindah agama, dipastikan secara hukum, betul nggak? Apakah dia membuat keputusan itu dalam keadaan sadar? Maka diharapkan, saya secara pribadi malu nonton itu. Dan itu bukan yang pertama yang dilakukan Hani Kristianto. Dalam bentuk yang lain, misalnya ada orang berbeda agama dari ke Jakarta atau sama Jawa, teriak-teriak berjihad, nggak bagus begitu. Cuma hukum toh, dia situasi kondisi orang tua yang melahirkan. Mungkin pernah nonton ya Pak Pastor Paul? Pernah nonton tentang ketika ada seorang anak dari luar pulau ke Jakarta untuk sekolah, terus dia masuk, itu kan, terus datang ke orang tuanya kan, itu tentang keluarga. Ya. Dan itu memang pernah kejadian beberapa kali, Pak. Itu yang di anak-anak yang apa namanya, yang cacat, yang cacat mental segala macam diislamkan tanpa konseling dengan orang tuanya, persetujuan orang tuanya dulu, Pak. Tapi kalau di Eropa nggak boleh, Pak. Oh, itu bisa masuk penjara, Pak. Betul. Karena itu kita juga nggak bisa salahkan Hani. Ini pembelajaran buat masukan
kepada negara, supaya negara membuat perangkatnya. Orang-orang seperti coba lihat dia ngomong atas nama negara Undang-Undang 45. Nggak ngerti hukum itu, cuma separuh-separuh itu. Jadi negara harus membuat perangkat yang lebih kuat. Ketika orang bersyahadat, nggak asal bersyahadat. Paling tidak, Kementerian Agama dilibatkan minimal. Syukur-syukur bisa ada proses pengadilan. Karena orang berbeda agama kan dengan berbagai macam alasan. Itu saja mungkin Pak Paul. Jadi, tapi omong-omong kasusnya Polres Cirebon gimana tuh si Hani ya? Masih DPO digantung apa ditutup akhirnya tuh? Kemarin kan saya sudah kirim ke Pak Paul ke beberapa orang. Ya, digantung ya berarti ya? Mereka sudah dipanggil. Saya sudah kirim kan suratnya kan? Iya, udah 3 kali kan? Mereka dipanggil tidak hadir. Ya sebenarnya saya sudah memaafkan. Karena Indonesia kan lagi begini. Yang penting jangan diulang lagi, jangan gegabah. Ini diulang lagi, Pak. Bentuknya kan diulang lagi namanya ini, Pak. Bukan kepada Pak Yudi, kepada yang lain. Itu yang kita tidak suka, Pak. Ya, itu yang mau kita lawan itu, Pak. Tindakan arogansi ini timnya LSM kita Galarua kita mau lawan, Pak. Kita mau tuntut Walaf Center ini, Pak. Kita mau gugat, Pak. Ini juga jadi masalah loh. Saya nonton banyak video. Rata-rata orang bikin masalah orang pindah agama. Contoh, dari Kristen masuk Islam. Di Kristennya kan nggak tahu apa-apa dia, bukan orang hebat. Enggak. Tapi ngakunya seperti orang hebat. Padahal dia pemahaman eksegesinya salah. Eksegesinya nggak ngerti. Alegorinya nggak ngerti. Hermeneutika lemah. Nggak ngerti pengantar PL semua nggak ngerti. Tapi gayanya kayak orang hebat. Padahal teologinya mentah dia. Terus saya juga menemukan nih, yang dari Islam masuk Kristen. Sama saja, Pak. Misalnya saya pernah dengar nih Pak ceramah. Jadi sebetulnya sama-sama. Makanya kalau orang pindah agama itu jangan cepat dikasih panggung. Betul, itulah salahnya, Pak. Gereja juga salah, Pak. Ada saya lupa namanya, dia mengaku hamba Tuhan di Papua. Dia langsung mengecam agama Islam. Nggak boleh. Bilang begini, labaitullah. Mana ada labaitullah? Mesti apa tarbiyah? Labaik Allahumma labaik. Itu betul. Jadi orang-orang ini orang bermasalah di agama lamanya alias tidak paham dengan agama. Silakan saja mau pindah agama yang lain. Tapi kalau nggak ngerti, nggak usah komentar kan gitu kan. Kita harus saling menghormati. Jadi saya kepingin usulkan ke Pak Paul dengan teman-teman ke depan untuk pindah agama kalau bisa lewat sidang pengadilan, Pak. Seperti Timur Tengah. Begitu. Jadi gampang dulu, Pak. Karena itu perlu pertimbangan matang dengan segala konsekuensinya. Itu saja. Ya, tapi kalau lebih baik lagi memang negara nggak usah ikut campur dalam masalah agama, Pak. Jadi memang itu menjadi masalah, Pak. Kalau di Eropa ini kenapa nggak pernah ruwet masalah agama? Karena iman itu private banget. Iya. Dan tidak boleh dibicarakan di muka umum. Betul. Karena itu private. Sehingga tidak menyinggung orang lain. Dan kalau ada yang menyerang pun, wah, itu di sini mau yang Kristen mau yang Islam sama saja, Pak. Kebetulan yang sering nyerang kan orang Islam ya. Iya. Selesai. Saya jadi ingat papa saya. Papa saya itu menjelang meninggal itu kan masuk Kristen. Padahal tokoh agama Buddha. Apakah kami sekeluarga ngotot? Nggak boleh. Tidak, Pak. Menghormati. Karena yang menyelamatkan itu bukan salat penguburan, Pak. Betul, Pak. Tapi bagaimana ketika dia hidup? Iya. Iya kan? Betul, Pak. Gitu. Ya itu saja. Oke, luar biasa nih Pak Cin gini ya. Luar biasa. Terima kasih loh. Jadi ini masalah apakah etis atau tidak etis. Iya. Untuk berpikir etis harus mencakup 3 hal, nggak boleh 1. Berpikir bagaimana berdasarkan hukum, melihat situasi kondisi dan lihat tujuannya. Kemarin saya bincang, coba bicara tentang bagaimana perspektif hukum agama. Ya, kemarin waktu Pak Cin datang, LSM kita belum jadi, Pak. Kalau LSM sudah jadi, kita gembur rame-rame itu, Pak. Tapi ini kita serius, Pak. Ini kita class action ini kita nggak main-main. Kita udah kumpulin dana, kita kumpulin orang, kumpulin dana, kumpulin lawyer semua. Kita nggak main-main, Pak. Ya, seperti kita sekarang kasih makan ya orang-orang di Indonesia. Kita juga sekarang sangat serius dengan class action ini. Oke, ini lanjut dulu ya. Mudah-mudahan tidak terulang kembali. Itu yang terakhir kemarin. Kalau Hani itu gitu. Pasti turang, Pak. Kalau dia kan memang cari panggung, dia kan lagi cari makannya dari situ, Pak. Gitu ya. Iya, memang cari makannya dari bikin ruwet ya itu, Pak. Iya. Baik, oke, ini Pak Penatua kita nih. Terima kasih Pak Cinggi, luar biasa tamu kita malam ini ya. Bisa tiba-tiba nyelonong masuk nih Pak Cinggi nih. Oke, ini Pak Cinggi ini tidak asing dengan kita ya, saudara.
Ini juga korban dari kebiadabannya Hani Christian ini. Keluarganya ini dibikin kacau gara-gara ini si mualaf biadab ini satu.